Kita umat pilihan Tuhan, banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Jadi biarlah kita mau pakai, kita mau mendengarkan suara Tuhan. Bila kita dapat melayani, memuji, memuliakan nama Tuhan, biar kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara, kita angkat Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah penahan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Glory, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menangan dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Biar kita tetap berdiri saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sebentar mau mendengar firman Tuhan. Kita tetap berdiri saudara. Kita mau mendengar firman Tuhan. Kita angkat pujian penyembahan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Haleluya. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu.
menyembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Glory, haleluya, amin. Amin. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Haleluya. Menyembahmu, ku sembah. Haleluya, haleluya. Ku menyembahmu, Glory, haleluya. ku sembahmu. Amin. Sebab namamu kudus, kudus. Glory, haleluya. Glory. Ku menyembahmu, ku sembahmu. Haleluya. Ku menyembahmu, Glory, haleluya. ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Glory, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin, haleluya. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, oh haleluya,
hormat. Nanti Ibu Yupi yang pimpin dalam doa. Yahweh Rafa Elohim Sadar Jireh Adonai se manifestará. Haleluya. Yahweh Haleluya Yesus, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau saat ini kami boleh merasakan Kau ada di tengah-tengah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan urapan Allah terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, puji-pujian yang kami nyanyikan, kami percaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami yang ada di tempat ini. Kami mau buka hati kami Tuhan, kami mau melembutkan hati kami. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini boleh memberikan kekuatan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu siang hari ini menjadi kebenaran di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Kau kuatkan kami, Kau mampukan kami Tuhan, sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita, Allah Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Allah yang sanggup memberikan kesembuhan, apapun menjadi kebutuhan kita,
Dia Allah selalu menyediakan untuk saya dan saudara. Luar biasa, tidak ada Allah yang seperti ini. Puji Tuhan, kita akan melihat lagi firman Allah. Kita masih melihat di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu kita akan lihat dalam kitab Wahyu pasal yang kedua. Dalam pembacaan dalam kitab Wahyu ini mulai pasal 2 sampai pasal 3. Di situ ada 7 sidang. Ada 7 sidang jemaat yang dikatakan dalam ayat ini adalah mewakili tentang keadaan situasi daripada jemaat Tuhan. Baik sejak dulu bahkan sampai sekarang, bahkan sampai menanti kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Kita akan membaca firman Allah ini bergantian dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hormati pembacaan firman Allah, kita berdiri dan saya memulai ayat 1 dengan judul kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Ayat 2, 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak, demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6. Ayat 7 sama-sama, 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Puji Tuhan. Membaca ayat ini adalah juga untuk saya dan saudara, kita sebagai sidang jemaat Tuhan. Di dalam ayat 1 dan seterusnya, kita melihat bahwa jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang baik dilihat dari luarnya. Dilihat dari apa yang mereka kerjakan, minimal di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, ada 7 hal yang positif yang mereka telah lakukan. 7 hal yang positif ini, ya sebetulnya secara logika manusia, itu semua adalah baik. Itu semua yang perlu kita orang Kristen harus lakukan untuk kita bisa menyenangkan hati daripada Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang kedua tadi, disebutkan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus dan inilah firman dari Dia. Saya membaca referensi daripada kata tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Malaikat di sini adalah tafsiran berbicara tentang para pemimpin gereja atau para gembala-gembala jemaat atau kepada mereka yang memimpin jemaat Tuhan. Jadi dikatakan tuliskanlah kepada malaikat jemaat
di Efesus. Jadi ini juga bisa untuk saya dan saudara sebagai jemaat di GPDI Kandang Haur. Lalu dalam ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Tidak ada yang tak dilihat oleh Tuhan. Setiap pekerjaan yang kita lakukan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Ditulis dalam ayat ini bahwa jemaat yang ada di Efesus ini dikatakan jerih payah mereka, berjerih payah di dalam mereka melayani Tuhan. Mereka bukan orang yang malas di dalam beribadah kepada Tuhan atau sebagai orang Kristen. Mereka berjerih lelah. Artinya mereka memberikan waktu mereka. Mereka memberikan tenaga mereka. Mereka memberikan talenta mereka untuk pekerjaan Tuhan. Mereka memberikan uang mereka. Mereka memberikan harta mereka yang mereka miliki untuk menopang akan pekerjaan Tuhan. Hal ini tentu sangat baik. Ya, tidak salah apa yang telah dilakukan oleh jemaat Efesus ini. Bahkan di dalam ayat berikutnya dikatakan bahwa dan maupun ketekunanmu. Ternyata juga jemaat yang di Efesus ini adalah jemaat yang tekun mengiring Tuhan. Ketekunan itu identik dengan kesetiaan. Mereka setia, mereka tekun di dalam mengiring Tuhan. Apapun masalah yang mereka hadapi, mereka tidak peduli. Mereka bertekun di dalam Tuhan. Mereka setia di dalam Tuhan. Hal ini pun sangat-sangat baik. Ya, bagi orang Kristen bertekun sebab Tuhan juga memang meminta untuk kita bertekun di dalam Tuhan. Lalu juga ayat berikutnya yang ketiga kita melihat mereka juga sabar terhadap orang-orang yang jahat. Kota Efesus ini adalah kota besar dan kota ini adalah kota di mana banyak sekali orang menyembah berhala di dalamnya. Dan banyak juga orang yang jahat. Sebab di kota Efesus itu ada suatu kuil yang bernama kuil Artemis. Di situ adalah tempat pemujaan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka menyebutnya sebagai suatu dewa Artemis yang dapat memberikan berkat bagi mereka. Sehingga kota itu disebut sebagai kota penyembahan berhala dengan kuil Artemis mereka. Tetapi dikatakan mereka juga mampu mengantisipasi semua kejahatan dosa yang ada di kota Efesus itu. Luar biasa. Sepintas ini kita lihat hebat sekali. Mereka itu sabar terhadap orang-orang yang jahat di sekitar mereka. Firman Allah juga katakan, biarlah kita juga sabar. Lalu juga dikatakan di dalam ayat berikutnya, dikatakan bahwa mereka juga tahu, melihat orang, melihat yang menyebutnya diri pendeta sekalipun. Mereka juga tahu, wah ini hamba Tuhan ini baik, ini hamba Tuhan benar, ini hamba Tuhan ini sungguh-sungguh. Tetapi mereka juga tahu kalau ada hamba Tuhan atau ada yang menyebut rasul, tetapi itu penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan penipuan. Ini jemaat Efesus dia tahu. Di sini menunjukkan tingkat pengetahuan mereka akan firman Allah ternyata juga bagus, baik. Jadi mereka dapat membedakan, oh ini si pengkhotbah ini enggak benar, ini si pengkhotbah ini baik. Mereka tahu membedakan. Sebab memang pada kenyataan ada banyak juga orang Kristen ya tidak tahu dapat membedakan manakah yang baik, manakah ajaran yang baik, manakah ajaran yang benar, dan manakah ajaran yang keliru. Banyak yang mengajarkan ajaran yang sesat. Ada banyak juga orang Kristen tidak bisa membedakan. Malah lebih parah lagi, ajaran sesat itu malah justru diikutin. Ajaran-ajaran yang tidak benar itu tidak sesuai dengan firman Allah, itu yang dilakukan.
Jemaat Efesus mereka tahu membedakan. Wah, ini hamba Tuhan tidak benar. Memang khotbahnya, memang kalimatnya, memang kata-katanya manis indah didengar. Tetapi tujuannya itu tidak benar, itu palsu. Nah itu patut juga kita sebagai orang Kristen memiliki ini. Jadi jemaat Efesus dia tahu membedakan mana pelayan yang benar, mana pelayan yang tidak benar. Itu hebat juga. Lalu berikutnya dikatakan di dalam ayat ini bahwa mereka juga sabar dalam menderita karena Kristus. Ada banyak penderitaan yang dialami oleh umat manusia. Ya, ada penderitaan yang diakibatkan oleh kesalahan sendiri. Ada penderitaan yang diakibatkan oleh karena alam. Ya, mungkin karena ada gempa bumi, ada mungkin gunung meletus atau ada banjir bandang, macam-macam. Itu juga bisa membuat orang menderita. Ada juga orang bisa menderita oleh karena dia mungkin dibenci orang, ya bisa saja. Tapi khusus di sini, yaitu menderita dikatakan oleh sebab karena namaku. Jadi kemungkinan besar mereka sebagai orang Kristen yang ada di kota Efesus ini selalu diolok, selalu diejek. Mereka selalu tidak dipandang baik oleh kebanyakan orang. Mereka dikucilkan. Ya. Oleh sebab karena Kristus, nama Kristus, maka mereka menderita. Tidak sedikit orang di sekitar mereka, tetangga mungkin kiri atau depan ataupun di belakang mereka, menghina mereka. Apaan kamu jadi orang Kristen? Macam-macam perbuatan yang mereka lakukan. Menghina mereka karena nama Tuhan. Nah kita pun juga mengalami hal seperti itu. Kita dihina seringkali oleh karena kita adalah orang Kristen. Kita dipojokkan. Ya kita dibenci oleh sebab karena kita adalah orang Kristen. Ini juga yang dialami oleh jemaat di Efesus. Tetapi dikatakan engkau tetap sabar menderita karena namaku. Mereka lebih baik memilih menderita daripada membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka lebih memilih sabar dalam menderita daripada mereka membalas perbuatan-perbuatan celaan, hinaan, olokan yang mereka terima setiap hari. Luar biasa jemaat Efesus ini. Lalu juga disebutkan di dalam ayat ini, dan engkau tidak mengenal lelah. Mereka itu tidak mengenal lelah dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan. Soal capek mereka tinggalkan di belakang. Mereka betul-betul tidak mengenal lelah mengiring Tuhan. Tidak pernah mengenal lelah melayani Tuhan. Tidak mengenal lelah di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan menyenangkan hati dari Tuhan. Mereka betul-betul tidak mengenal lelah. Tidak mau lihat capek. Pokoknya demi Tuhan, demi pelayanan. Mereka betul-betul melayani Tuhan, tidak pernah. Jadi dengan kata lain, kalau kita juga hitung-hitungan dalam melayani Tuhan, kita belajar kepada jemaat Efesus. Wah saya sudah begini, saya sudah begini, saya sudah begitu. Wah cukup, tidak. Jemaat Efesus jemaat yang tidak mengenal lelah di dalam melayani, mengiring Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Itu yang keenam. Ketujuh tertulis di dalam ayatnya yang ketujuh, ayatnya yang keenam. Tetapi ini yang ada padamu, yang ada pada jemaat Efesus, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Pengajaran-pengajaran Nikolaus yang juga dibenci oleh Tuhan. Apa sih pengajaran daripada Nikolaus ini? Nikolaus ini terbagi dalam dua kalimat. Noko.
yaitu artinya memihak. Dan laos itu dalam bahasa di Greka adalah orang. Yaitu apa artinya? Nikolaos ini atau pengajaran Nikolaos ini adalah pengajaran yang menyenangkan orang. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang membuat orang senang. Membuat orang-orang tidak tertuduh. Membuat orang-orang tidak merasa bersalah. Mereka yang berbuat salah, ya tetaplah berbuat salah. Berbuat dosa, tetap berbuat dosa. Berbuat jahat, tetap berbuat dosa. Ini pengajaran Nikolaos ini tidak berani menuding dosa. Pengajaran Nikolaos ini tidak berani mereka untuk membawakan firman Allah yang murni. Mereka hanya membawakan firman Allah yang senang untuk didengar. Dan itu pun banyak sekali muncul terlebih pada akhir zaman ini. Banyak juga pelayan Tuhan di mimbar hanya untuk menyenangkan orang. Hanya untuk membuat orang itu bangga. Hanya untuk membuat mereka supaya mereka disebut, oh pendeta yang baik. Pendeta itulah yang kalau khotbah seperti itu. Kenapa? Karena pendeta hamba Tuhan itu tidak mengajarkan ajaran yang benar. Hanya menyukakan manusia, hanya menyenangkan orang. Orang tentu akan senang sekali. Di luar negeri, di dalam negeri pun banyak sekali kita jumpai pembicara-pembicara, pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya untuk menyenangkan orang, menyenangkan untuk didengar. 2 Timotius 4 juga, di situ firman Allah sudah katakan, beritakan firman Allah itu dan katakan salah di atas yang salah. Perbaikilah mereka, tegurlah mereka. Karena nanti akan datang banyak orang tidak akan suka lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu mereka akan mengundang guru-guru katanya, hanya untuk memuaskan telinga mereka. Nah ini sudah kejadian. Banyak yang seperti ini. Supaya mereka disenangi oleh orang. Mereka tidak mau khotbah yang berzina. Harus kamu berhenti, bertobat. Kalau tidak kamu bisa masuk neraka. Orang yang mencuri, pokoknya yang dosa-dosa. Itu tidak dikhotbahkan. Hanya untuk senang, untuk didengar. Iya. Tapi saya perhatikan, saya dulu kalau suka diundang, saya khotbahnya seperti di sini diundang juga berkhotbah keras seperti itu. Saya berkatakan kepada pendeta yang suka ngundang saya, aduh maaf Pak, maaf Bu, maaf Brur, saya biasa khotbah keras. Artinya apa? Saya tidak mau apa yang dikatakan, dibisikkan oleh Roh Kudus, lalu saya rem tidak untuk menyampaikan. Kalau saya menyampaikan firman Allah, Roh Kudus mengurapi, memberikan hikmat, membubuhkan perkataan di dalam mulutku. Saya sampaikan meskipun itu keras. Sebab ada dulu saya pernah diundang. Pas doa firman Tuhan, si pendetanya dekatin saya. Bro, itu jangan khotbah begini-begini ya. Karena ada si itu. Ada seorang dia tunjukin. Oh ya. Waduh saya jadi bingung. Berkhotbah seperti ini. Ya. Jadi kita lihat pengajaran Nikolaos ini adalah pengajaran yang hanya untuk membuat orang bisa senang untuk didengar di telinga. Dan itu sudah dikatakan dalam 2 Timotius pasal yang keempat ini. Dan sekarang sedang digenapi. Nah saudara kalau jujur saya mau bertanya, ya jawab dengan jujur. Saudara mau pengen mendengar khotbah yang keras atau khotbah yang hanya untuk menyenangkan telinga? Yang keras, amin. Wah saya bangga saudara. Itu memang berat saudara. Berat untuk menyampaikan kebenaran, apalagi kalau firman Allah itu keras. Saya saudara kalau sudah khotbah keras, saya tidak niat itu dari rumah, tidak. Tapi sementara saya menyampaikan firman Allah, Roh Kudus menggerakkan saya harus sampaikan firman Allah ini. Lalu saya pulang, saya evaluasi lagi yang saya khotbahkan. Aduh,
Saya katakan sama istri saya, rupanya tadi khotbah itu keras. Nanti kita lihat kalau minggu ya pada datang berarti mereka suka. Itulah saudara-saudara, saya bangga, saya senang ya melayani saudara-saudara yang mau senang mendengar firman Allah yang keras sekalipun. Amin. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Pengajaran Nikolas dibenci oleh jemaat dari Efesus ini. Lalu juga dalam ayat itu, dan aku juga benci. Siapa? Allah juga benci. Allah tidak suka dengan pengajaran Nikolas ini. Jadi kita harus tahu membedakan. Jadi ada 7 hal yang dimiliki, yang ada pada jemaat di Efesus ini. Yaitu saya ulangi, yaitu mereka mau berjeri lelah di dalam melayani Tuhan. Mereka itu bertekun, beribadah, bertekun memuji Allah, bertekun dalam hal-hal yang baik dia dalam Tuhan. Mereka itu sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka itu memiliki pengetahuan membedakan ajaran benar dan tidak. Lalu mereka juga dikatakan sabar menderita oleh sebab orang Kristen. Lalu mereka juga tidak mengenal lelah, rajin. Lalu mereka juga benci terhadap pengajaran Nikolas. Ini 7 hal luar biasa sebetulnya. Tapi kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-4, ini firman Allah datang kepada jemaat Efesus ini. Namun demikian, aku mencelah engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. 7 hal positif pada jemaat Efesus. Tapi Tuhan datang memberitahukan kepada mereka, aku mencelah kamu. Karena apa dikatakan di sini? Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Apa itu kasih yang semula? Kasih yang semula itu biasanya dialami oleh orang-orang yang dulunya tidak percaya Tuhan. Lalu dia percaya sama Tuhan. Setelah dia percaya sama Tuhan, lalu dia bertobat. Lalu dia dibaptis. Dia dilahir baru. Pada waktu dia lahir baru, Roh Kudus menempati hidupnya. Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Maka muncullah rasa kasih akan Tuhan itu. Muncul rasa kasih. Karena dia rasa, aduh siapakah saya ini? Saya tadinya orang jahat. Saya tadinya orang berdosa. Saya dulunya orang yang tidak hidup benar. Tapi Tuhan tolong saya. Tuhan ampuni dosa-dosa saya. Tuhan benarkan saya. Tuhan jadikan saya anaknya. Tuhan bentuk saya. Supaya saya nanti akan mewarisi kerajaan surga. Supaya saya akan mendapat hidup yang kekal di dalam surga. Waktu itu muncul rasa mengasihi akan Tuhan. Dia cinta Tuhan. Aduh Tuhan, luar biasa Tuhan. Engkau sangat mengasihi saya Tuhan. Lalu ada juga mengasihi Tuhan muncul setelah dia ikut Tuhan. Mungkin awal-awalnya dia ikut Tuhan, mungkin sekedar saja ikut rame. Atau bisa dia ikut Tuhan karena mungkin dia ikut orang. Dia ikut saudara, dia ikut orang tua. Atau saja mungkin dia ke gereja karena dia itu punya pacar orang Kristen. Dia bukan. Dia mulai ikut ke gereja. Lalu mungkin sampai menikah barangkali. Karena dia merasa ini jodoh saya. Jadi dia mulai ikut Tuhan, mulai belajar, dia mulai berbakti. Dalam perjalanan hidupnya ini, setelah dia mulai banyak mendengar firman Allah, dia mulai membuka hati buat jamahan Roh Kudus. Firman Allah dan Roh Kudus mulai bekerja di dalam diri orang tersebut. Lalu dia sadar, wow, luar biasa. Dia sudah dengar firman Tuhan.
Dia sudah mulai merasakan jamahan demi jamahan Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa dia kepada seluruh kebenaran. Dia sadar, aku ini orang yang beruntung. Aku ini orang yang diselamatkan. Dulu aku orang tidak percaya Tuhan. Tapi sekarang aku menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Apalagi janji Tuhan itu luar biasa. Bukan saja untuk mengampuni dosa. Bukan saja untuk menyelamatkan. Tetapi janji Tuhan itu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Hidup di dalam kerajaan surga penuh dengan kemuliaan dan kesenangan. Dan akan mendapatkan hidup sampai selama-lamanya. Wah, dia mulai terbuka mata rohaninya. Lalu muncullah rasa kasihnya akan Tuhan. Ya, saya dulu dari kecil orang tua sudah ajak masuk sekolah minggu. Jadi kami semua masuk sekolah minggu waktu kecil. Lalu sampai remaja. Saya juga remaja ikut kebaktian. Sampai jadi pemuda. Dan saya ya orang Kristen seperti pada umumnya. Lalu setelah saya umur hampir 22, 21 lebih, saya terpanggil untuk masuk sekolah Alkitab. Lalu siang malam digembleng oleh firman Tuhan. Wow, firman Allah. Sebab kami belajar pagi, siang, bahkan pun malam belajar. Dan berdoa, kelompok-kelompok berdoa. Lalu setelah ikuti firman Allah, berdoa dan berdoa. Lalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu saya seperti melek. Ini rohani saya, mata rohani saya. Muncul begitu sangat mengasihi Tuhan. Karena sadar, melek rohani. Siapakah saya? Sampai Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan selamatkan saya. Siapakah saya? Sampai janjimu bagi saya untuk hidup yang kekal. Itu muncul saudara-saudara. Selama pendidikan di sekolah Alkitab itu. Lalu orang tua saya setelah mau tamat. Dia katakan begini. Mereka katakan. Nanti kalau kamu tamat. Jangan jauh-jauh kalau kamu mau melayani. Paling jauh itu ada satu kota. Mungkin sekitar 250 kilometer dari tempat kami. Namanya Gorontalo. Atau ada di Pulau Sanger, itu perjalanan 1 malam kapal laut. Jangan jauh-jauh katanya. Ini permintaan orang tua. Tapi dalam hati saya tidak. Ya. Karena meluap-luap akan kasih dari Tuhan. Dalam hati saya berkata begini. Kalau saya akan melayani di daerah Gorontalo, atau di Sangir Talaut bisa dijangkau dengan 10 jam, 1 malam. Kalau saya ada kesukaran, ada tantangan berat dalam pelayanan, ada ujian yang akan datang, saya mudah menyerah. Saya bisa pulang kampung. Kenapa? Karena saya melihat ada beberapa orang yang seperti itu. Setelah mereka menghadapi kesukaran, kesulitan di dalam pelayanan, ya barang dekat ini. Paling naik kapal laut 1 malam. Paling naik kendaraan 10 jam, udah sampai di rumah. Saya dalam hati tidak. Saya akan pergi jauh. Karena saya tahu, saya sudah dikuasai oleh mengasihi akan Tuhan. Jangankan susah, jangankan menderita, mati sekalipun saya rela melayani Tuhan. Itu yang saya miliki. Dan puji Tuhan,
perjalanan dari Manado sampai di Jakarta dengan kapal laut biasanya cuma 1 minggu. Tapi perjalanan sampai 14 hari 2 minggu. Dan kami hampir mati di kapal. Karena bulan Desember ombaknya begitu hebat. Dari antara Makassar, Surabaya dan Surabaya, Semarang. Ombaknya seperti gunung. Kelihatan depannya sudah tenggelam, muncul lagi. Ya sudah mau mati. Tapi itu juga ada satu maksud Tuhan. Dengan peristiwa itu setelah saya datang di Jawa. Tidak ingin pulang. Sebab kalau ingin pulang pasti naik kapal laut. Bisa mati di laut. Nah, itu saya berpikir begitu. Dan saya bertahan sampai pada saat ini. Karena kenapa? Didorong oleh apa? Mengasihi akan Tuhan. Mengasihi Tuhan itu kalau ada dalam kehidupan kita. Ini merupakan motor kehidupan kita. Kita akan bergerak positif di dalam hidup ini. Karena kita memiliki kasih. Bagaikan mesin motor, mobil, apapun itu. Tanjakan los, turunan los. Mesin kuat, kalau kasih kita kuat. Mau tanjakan, mau masalah, ujian, penderitaan, apapun itu. Kalau mesin motor kasih kita akan Tuhan kuat. Kita tidak akan melihat itu semuanya. Karena kasih Allah lebih besar dari persoalan. Daripada penderitaan yang kita hadapi. Karena kita mengasihi akan Tuhan. Nah, jemaat Efesus 7 hal yang positif ada pada mereka. Tapi di dalam ayat yang kita baca tadi. Namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula itu. Ini harus kita jaga dalam kita mengiring Tuhan. Sebab kasih ini tidak saja dimusuhi oleh manusia. Tapi kasih kita kepada Allah itu musuh daripada iblis. Musuh daripada iblis. Apa sebab? Kita ke gereja, iblis tidak takut. Kita berbakti, iblis tidak gentar. Kita memuji menyembah Tuhan, iblis tidak bergeming. Tapi kalau iblis lihat kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia gemetar. Karena kalau orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, jangankan penderitaan, kesukaran, kematian pun dia lewati. Sebab kasih lebih besar daripada maut, Alkitab katakan. Padahal ketujuh hal ini sebetulnya luar biasa. Jemaat Efesus 7 hal yang positif ada pada mereka. Kekurangan mereka 1 kelihatan. 7 lawan 1 tapi fatal. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Saya sementara menyampaikan khotbah. Mungkin ada di antara kita sejak kita bertobat percaya. Lahir baru engkau menggebu-gebu melayani Tuhan. Bapak Yohanes dulu, ya saya ingat. Dia waktu pertama mengenal Tuhan, itu tahun 80, berapa itu Bapak Yohanes? 81, 82. Ya. Itu, wow. Tapi heran waktu bertobat dibaptis, udah. Benar-benar berhenti rokok. Sopir. Cinta Tuhan. Tidak bolos. Melakukan firman Allah. Nah itu cinta mula-mula. Seperti itu. Ada juga jemaat di sini. Jemaat yang lama. Tapi ada juga yang tadi saya katakan. Mengasihi Tuhan dengan berjalannya waktu. Nah contoh. Saudara Amin. Waktu menikah, waktu mau pacaran, lalu saya tanya, betul kamu pengen sama Meina? Iya om. Tapi mesti ke gereja. Kalau enggak di gereja enggak bisa.
Oh iya, ya ke gereja. Lalu setelah itu gereja-gereja harus dibaptis. Dibaptis. Nah, tapi rupanya waktu itu dia belum mengerti, belum paham. Ya, jadi berjalannya waktu. Setelah dia banyak mendengar firman, setelah dia banyak berdoa bersekutu, muncul kasihnya yang luar biasa. Sehingga dia katakan sama saya, Om, apa saya mau dibaptis ulang ya? Kenapa? Loh, waktu saya dibaptis Om saya belum ngerti. Saya katakan enggak usah, yang penting kamu percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kamu kan hidup benar. Oh begitu ya, ya sudah. Dan setelah itu dia tanya sama saya, Om bagaimana? Saya ingin membalas Tuhan. Dia baru beli mobil kecil waktu itu. Dia tawarkan sendiri sama saya. Saya akan jemput yang jauh-jauh, kasihan Om. Oh boleh. Ya, mobil Polytron dulu. Dia lakukan dengan senang, bertahun-tahun bensinnya dia, sopirnya dia. Pulang pergi 4 kali bolak-balik. Berganti mobil tetap. Sampai sekarang udah 15 tahun. Saya lihat tidak mau kendor. Saya coba tes. Dia mau kendor enggak? Jadi jemputan. Ternyata tidak. Kalau dia ada halangan penting, dia sewa sendiri sopir. Itu berarti mengasihi Tuhan. Bukan hanya sewaktu-waktu mengasihi Tuhan. Bahkan sampai mati sekalipun. Ini kasih yang perlu saya dan saudara miliki. Jangan seperti yang dikatakan jemaat Efesus ini. Dalam kitab Efesus pasal 1 di situ kita lihat bahwa jemaat Efesus dipuji Rasul Paulus, iman mereka hebat, kasih mereka luar biasa. Tetapi berjalannya waktu, maka mereka kendor. Mereka punya kasih menjadi dingin. Dikatakan dalam ayat ini. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kasih yang mula-mula itu tadi. Itu kasih agape. Selalu Allah berikan untuk saya dan saudara-saudara. Ini yang membuat kita tetap kuat. Tetap bertahan. Pantang mundur. Kalau kita ada kasih daripada Allah ini. Tapi kalau kasih kita kendor. Nanti ada masalah sedikit, kita mulai bimbang. Ada kesukaran sedikit, kita mulai acuh tidak acuh. Ada tantangan sedikit, kita sudah mulai berubah kasih kita kepada Tuhan. Ini bahaya hal begini. 7 hal baik dikalahkan dengan 1 kasih mereka. Sudah menjadi luntur. Kasih mereka akan Tuhan sudah menjadi dingin. Lalu dikatakan dalam ayat ini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang kalau sudah meninggalkan kasih Tuhan, atau kasih Allah sudah mulai dingin, sudah mulai tawar, jangan dianggap sepele. Jangan dianggap biasa-biasa saja. Jangan. Tuhan Yesus sendiri yang katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Orang yang berzina Tuhan tidak katakan betapa dalamnya engkau jatuh. Orang pencuri, pembunuh tidak dikatakan Tuhan engkau sudah jatuh begitu dalam. Tapi orang yang sudah luntur kasihnya sudah tipis, kasihnya sudah tawar. Yesus sendiri yang katakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Renungkan ini. Renungkan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sambil saya menyampaikan firman Allah ini, kita koreksi diri kita masing-masing. Apa kasih kita kepada Tuhan masih tegap kuat, utuh, atau sudah mulai oleng, sudah mulai tawar, sudah mulai dingin. Kalau seperti itu, Tuhan katakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Jangan kita sepelekan kalau kasih kita kepada Tuhan sudah jadi dingin, sudah jadi tawar. Jangan. Jangan kita anggap berzina, mencuri, membunuh, yang lain itu dosa besar. Lalu menjadi dingin, menjadi tawar dalam kasih, kita anggap normal. Bahaya. Tuhan sendiri yang sampaikan. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya sampaikan firman Allah ini. Kalau firman Allah sampai dalam hidupmu, sampai menjamah telinga dan hatimu, jangan keraskan hatimu. Engkau akan katakan, Tuhan ampuni. Kalau kasih saya sudah tawar, kalau kasih sudah tawar, iman pun ikut lemah. Kasih sudah tawar, pelayanan pun ikut berkurang, ikut lemah. Kalau kasih sudah tawar, maka segalanya akan menjadi tawar. Dan Alkitab katakan, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saya sering katakan, setiap saya berdoa, saya minta Tuhan, penuhi saya terus dengan kasih. Bakar saya dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi saya dengan Roh Kudus-Mu. Itu doa saya setiap hari. Sebab saya sadar, kalau kasih saya berkurang, berdampak besar. Untuk apa? Untuk jemaat, untuk pelayanan. Untuk diri saya juga. Kalau menjadi tawar, bahaya sekali. Kenapa? Di dalam 1 Korintus 16, di situ dikatakan bahwa ayat 22, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bukan berkat, terkutuk. Siapa yang mau dikutuk? Tapi kalau engkau dapati bahwa kita itu sudah dingin, tawar hati, lalu sampai kepada tidak mengasihi Tuhan lagi, dikutuk, Alkitab katakan. Bahkan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke pasal 8 ayat 3. Orang yang mengasihi Allah itu dikenal oleh Allah. Jadi kalau kita orang Kristen, kita tidak mengasihi Tuhan, ya maaf, tidak dikenal oleh Tuhan. Seperti Matius 7 ayat 23. Kami sudah melayani, bernubuat, mengusir setan, berdoa, mengadakan mujizat. Tuhan katakan, enyah, aku tidak kenal kamu. Bahkan kamu yang melakukan kejahatan. Kenapa tidak dikenal? Karena orang Kristen tapi tidak mengasihi Tuhan. Nah pertanyaannya, kenapa ya orang sampai luntur kasihnya? Sampai kasihnya jadi tawar. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini faktor utama. Kalau kita mengasihi dunia itu mencakup apa? Mencakup pekerjaan, mencakup usaha, apalagi mencakup harta yang kita punya. Kita lebih mengasihi dunia, mengasihi hobi kita, mengasihi apalagi, mengasihi hal-hal yang bukan dari Tuhan, lebih daripada Tuhan. Itu intinya. Tuhan dinomor 2-kan. Tuhan dinomor 3-kan. Apa yang terjadi? Maka kasih akan Allah tidak ada pada orang itu. Biar dia orang Kristen. Biar dia orang Kristen. Oh saya orang Kristen. Saya kebaktian setiap minggu. Tetapi dikatakan dalam ayat ini bahwa jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Bukan salah memiliki harta. Bukan salah memiliki uang. Bukan salah memiliki usaha pekerjaan. Tidak salah. Tetapi kalau seorang sudah lebih mengasihi dunia, mengasihi pekerjaan, mengasihi usaha, mengasihi istri, mengasihi anak,
mengasihi suami, mengasihi harta lebih daripada Tuhan, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Tidak ada. Oh, jadi tidak boleh kasih istri. Oh enggak, saya mengasihi istri saya mengasihi anak-anak saya juga mengasihi jemaat Tuhan. Sebab apa? Kasih Allah itu sumber kehidupan. Kalau kita memiliki kasih dari Allah, otomatis tanpa disuruh kita pun mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi anak-anak kita mengasihi juga sesama. Lalu disebutkan dalam ayat ini, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Ya, lalu dikatakan dalam ayat ini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan hawa nafsu daging. Manusia selalu saja ingin memuaskan keinginan daging. Tidak peduli, mau salah, mau dosa, tidak peduli. Yang penting saya puas dengan segala keinginan daging saya. Lalu yang kedua, dengan segala keinginan mata. Keinginan mata ini, keinginan mata yang baik tidak apa-apa. Tapi banyak sekali keinginan-keinginan yang muncul dari apa yang kita lihat. Yang membawa kita kepada dosa dan melakukan dosa dan kejahatan. Alkitab katakan, mata tidak akan pernah puas melihat. Telinga tidak akan pernah puas mendengar. Orang yang mencintai akan uang tidak akan puas dengan uangnya. Orang yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan. Alkitab katakan dalam kitab Pengkhotbah. Ini penghalang utama bagi banyak termasuk orang Kristen. Sehingga kasih mereka tawar, kasih mereka dingin. Sebab mereka lebih mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini. Apa yang dilihat oleh mata ini memikat mereka daripada mengasihi akan Tuhan. Dan juga disebutkan, dan keangkuhan hidup. Merasa bangga akan hidup ini. Merasa hebat akan hidup ini. Itu pun juga salah satu keinginan manusia. Harga diri manusia dijunjung tinggi. Tetapi Tuhan itu tidak diperhatikan. Ini yang bikin banyak orang termasuk kita orang Kristen tanpa sadar. Maka kasih kita akan Tuhan mulai melemah. Mulai berkurang. Mulai dingin. Dan memang dalam Matius 24 Tuhan Yesus katakan. Kejahatan akan bertambah. Dunia ini makin sulit. Maka kasih kebanyakan orang akan menjadi tawar. Kita sudah ada di penghujung akhir zaman ini. Jangan sampai kita kena dengan ayat ini. Kasih menjadi tawar. Sebab kalau kasih sudah menjadi tawar, maka dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, disebutkan di dalam kitab Wahyu ini, bahwa bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Atau Tuhan akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Apa itu kaki dian? Itu lambang keselamatan. Apa itu kaki dian? Itu lambang kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kaki dian ini adalah alat penerang. Kalau di dalam tabernakel ada halaman ruang kudus dan ruang maha kudus. Ini kaki dian ini ditaruh di ruang suci, ruang kudus. Di situ ada roti, 2 ketul roti, ada mesbah dupa. Lalu ada kaki dian. Kaki dian itu menerangi ruangan di tempat ruangan maha suci itu. Jadi kaki dian adalah arti rohaninya adalah pemberi terang, ya, memberi kehidupan. Kalau kaki dian itu diambil, maka gelaplah ruangan itu. Yesus juga memberitahu, aku ini adalah terang dunia adanya. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak berjalan lagi dalam kegelapan, tetapi dia akan masuk dalam terang itu. Kaki dian lambang keselamatan, lambang kehidupan.
kalau kasih kita tawar dan kita tidak sadar, lalu kita tidak ambil posisi bertobat, keselamatan itu akan diambil. Terang itu akan diambil. Kita bikin apa? Biar kita orang Kristen sekalipun, tapi tidak ada terang lagi yang memberikan jalan. Semuanya gelap. Terang kaki Dian, saya ulangi, menggambarkan bahwa itu adalah keselamatan, kehidupan yang kekal melalui Tuhan Yesus. Sebab Tuhan katakan, aku inilah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam terang, dia akan beroleh kehidupan. Berjalan dalam kegelapan, dia akan menuju maut. Kaki Dian akan diambil. Kalau kamu tidak bertobat, katanya. Ya, jikalau engkau tidak bertobat. Tapi saya berdoa sejak tadi malam. Bila mana saya sampaikan firman Allah ini. Mungkin ada yang sudah mulai goyang kasihnya. Sudah mulai tawar kasihnya. Firman Allah ini datang kepada saya dan saudara. Mengingatkan kita. Syukur-syukur kalau kita menyadari, iya benar. Betul sekali firman Allah. Memang kasih saya akan Tuhan itu tidak serius. Kasih saya sama Tuhan itu ya 50%. Saya lebih mengasihi dunia, lebih mengasihi pekerjaan, lebih mengasihi manusia, lebih mengasihi kekayaan, lebih mengasihi uang dari yang segala-galanya daripada mengasihi Tuhan. Saya berdoa kalau kita dengar firman Allah, kita disadarkan oleh firman dan Roh Kudus dan kita sepakat dan akan berkata, Tuhan tolong saya, jamah hati saya supaya saya sadar, saya bertobat. Haleluya. Dan kalau kita bertobat, kaki Dian itu tidak akan dipindahkan. Kaki Dian tidak akan diambil. Kita tetap jadi milik Tuhan. Kita tetap berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita tidak bertobat, kita keras kepala. Kita berkata, firman Tuhan sebodoh amat. Tinggal terima waktunya. Engkau ada di dalam kegelapan. Kalau kita ada di dalam kegelapan, siapa yang ambil alih jalan hidup kita? Bukan manusia, bukan orang lain. Iblis yang akan ambil alih jalan hidup kita. Dan iblis itu akan menuntun mereka menuju kepada kehancuran. Kepada neraka yang kekal selama-lamanya. Maka itu sebab penting sekali. Coba sementara saya sampaikan firman Allah. Kita koreksi diri kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, remaja. Tidak terkecuali. Kita makhluk Tuhan. Kita pewaris kerajaan Allah. Kita sadar. Waduh, kasih saya masih kurang. Kenapa masih kurang? Ya masih lebih mencintai dunia. Kenapa kasih kurang? Tidak serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mengutamakan keinginannya, mengutamakan keinginan matanya, mengutamakan keinginan dagingnya, dan keangkuhan hidup yang ada terus dalam dirinya. Tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Wah, ini kecewa. Bahaya sekali kalau seperti ini. Tuhan lihat, waduh, bagaimana ini model seperti ini. Tapi saya berdoa. Sementara firman Allah ini disampaikan. Saya yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Saya berdoa sejak tadi malam. Tuhan jamah setiap pribadi. Anak-anak muda, remaja, bapak-bapak, ibu-ibu. Jamah mereka dengan firman. Jamah mereka dengan Roh Kudus. Menghancurkan keakuhan mereka. Menghancurkan segala keinginan hawa nafsu daging. Segala keinginan-keinginan mata yang berdosa. Dan tunduk kepada Tuhan. Dan datang dengan bertobat dan berkata, ampuni saya Tuhan. Saya mau kembali. Saya mau mengasihi Engkau. Sebab apa? Engkau yang lebih dulu telah mengasihi saya. Luar biasa. Mau kurang apa lagi itu Tuhan? Alkitab katakan, Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Dia. Dia yang lebih dulu memilih kita. Bukan kita yang lebih dulu memilih Dia. Bukan. Dia yang lebih dulu mengasihi memilih kita. Tuhan sangat baik. Dia memberikan kasih-Nya buat saya dan saudara.
untuk kita miliki dalam hidup ini. Menjalankan hidup bersama dengan Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia akan sangkakala berbunyi. Dia akan dibangkitkan kalau dia sudah mati. Kalau dia masih hidup, diobakan. Lalu naik berjumpa dengan Tuhan di awan-awan. Tapi yang tidak mengasihi Tuhan, kurang mengasihi Tuhan, tawar mengasihi Tuhan, jangan bermimpi. Jangan berandai. Oh, ada sangkakala berbunyi, aku terangkat. Jangan. Saya sebagai hamba Allah mengingatkan kita sekalian. Haleluya. Tidak ada jalan. Saya sudah mau 50 tahun jadi hamba Tuhan. Saya belajar tentang kehidupan ini. Saya belajar tentang bagaimana menjalankan hidup sebagai orang Kristen. Dan saya temukan bahwa mengasihi Tuhan adalah harga yang mati. Tidak bisa ditawar-tawar. Dengan kata lain, kalau kasih kita luntur, kasih kita tawar, belum masuk neraka, bayang-bayang itu sudah ada di depan. Ya, saya harus katakan itu. Bagaimana sih menguji kasih saya tawar? Itu dapat lihat dari sepak terjang kehidupan. Kelihatan kok. Saya pun sebagai gembala, saya juga melihat jemaat-jemaat Tuhan yang betul-betul dan mengasihi Tuhan, itu ketahuan. Tapi kalau cuma asal-asalan, itu juga ketahuan. Itu manusia. Saya sebagai gembala yang sudah 45 tahun jadi gembala di sini, saya tahu. Apalagi Tuhan, Maha tahu dari segala yang tahu. Tuhan tahu kita kalau kita kurang mengasihi Dia. Kurang tahu kita kalau tidak mengasihi Dia. Tuhan juga tahu kalau kita mengasihi Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan Maha tahu. Dia lihat sampai kedalaman hati kita. Tapi kalau betul-betul kita mengasihi Tuhan, Dia digambarkan begini. Dalam Wahyu 19, dalam Matius 25, tidak usah dibaca. Dia digambarkan sebagai pengantin sorga, Dia akan datang. Dan Dia menikah dengan siapa? Dengan gerejanya. Umat pilihannya. Siapa mereka? Mereka yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Dia, sorry. Maaf. Tidak mungkin menikah dengan pengantin Kristus. Sebab dia sudah punya dasar hukum. Hukum kasih. Kasih dibalas dengan kasih. Lalu dia penuh kasih. Ada orang Kristen kasih separuh. Nggak nyambung. Tidak nyambung. Dia datang kepada umatnya. Dia datang dengan penuh kasih. Dan dia juga menjemput umatnya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Sebab manusia normal, seorang perjaka dia akan mencari seorang pendamping hidup. Tentu dia utamakan mereka saling mengasihi. Calonnya mengasihi si wanitanya, wanita juga demikian. Itu pegangan untuk hidup. Berumah tangga. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan datang lalu mengambil sembarangan. Tidak, mereka yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh, merekalah yang akan masuk di dalam kemuliaan daripada Tuhan. Itulah sebabnya, saudara. Saudara sudah dengar firman Tuhan ini. Kita koreksi diri kita. Firman Tuhan ini katakan, kalau engkau dapati engkau telah meninggalkan kasih yang mula itu, bertobatlah. Tidak ada jalan lain. Bertobat. Mengaku di hadapan Tuhan. Tuhan, jamah saya. Penuhi saya dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi saya. Sehingga saya mau mengiring engkau. Susah senang. Diberkati atau tidak. Saya tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi. Urusan hidup ada di dalam tangan Tuhan. Kami sebagai gembala melayani Tuhan. Tidak ada jaminan manusia. Tuhanlah sebagai jaminan kami. Dan saya yakin, kami yakin. Kalau kami mengasihi Tuhan.
masa Tuhan tidak akan menolongkan? Di dalam Roma 8 di situ dikatakan, kalau Bapa di surga tidak menyayangkan anak yang dia kasihi untuk datang ke dalam dunia ini menebus dosa umat manusia, apalagi untuk kebutuhan hidup saya dan saudara. Yang penting, kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, jangan kita khawatir dalam menjalankan hidup ini. Tuhan akan sanggup memelihara, menolong kita, memberkati kita dalam situasi apapun. Jangan ditipu oleh manusia. Jangan ditipu keinginan hawa nafsu daging. Jangan ditipu dengan keinginan hawa nafsu mata. Jangan ditipu dengan keangkuhan hidup. Mari kita ambil keputusan pagi hari ini. Tuhan, jamah saya. Saya mau mengasihi Tuhan. Kita berdiri sama-sama. Kita mau nyanyi satu nyanyian. Mengasihi lebih sungguh, haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih mengasihi lebih sungguh, amin. Mengasihi, oh haleluya. Tuhan lebih dulu telah mengasihi saya dan saudara. Oh haleluya. Mengasihi lebih sungguh, haleluya. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi. Saudara-saudara, tidak ada jalan keluar lain. Tidak ada cara yang lain untuk kita tetap bersama dengan Tuhan. Untuk kita nanti hidup dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Selain daripada kita terus mengasihi Tuhan. Mungkin ada yang saat ini saya katakan tadi, kasihnya mulai luntur. Kasihnya mulai tawar. Saat ini perbaikilah. Dengan rendah hati engkau katakan, Tuhan, saya mengasihi engkau Tuhan. Lebih dari segala-galanya dalam hidup ini. Saat engkau dengan rendah hati mengakui itu di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan masuk dalam hatimu. Dia akan menguasai hati dan pikiranmu. Engkau akan dipenuhi dengan kasih dari Allah. Kasih agape. Kasih yang membawa hidup yang kekal. Haleluya. Tapi sebaliknya kalau tidak, kita akan menunggu pada kebinasaan yang kekal selama-lamanya. Biarlah engkau berdiri di tempat engkau berdiri. Kalau engkau merasa engkau dijamah oleh Tuhan saat ini, mintalah Roh Kudus firman Allah menjamah hatimu. Tuhan, inilah aku. Oh haleluya. Aku mau mengasihimu Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi saksi dalam kehidupanmu. Mengasihi lebih sungguh, haleluya, amin. Oh mengasihi, oh Tuhan lebih dulu telah mengasihi saya dan saudara. Oh Tuhan lebih dulu mengasihi, haleluya, daku, amin. Mengasihi, haleluya. Tuhan lebih dulu mengasihi, amin. Oh Tuhan lebih dulu oh haleluya. Benar Tuhan, Engkau lebih dulu sudah mengasihi kami, haleluya. Mengasihi, oh Tuhan lebih dulu. Di Ibu Rohani berdoa, amin. Oh Tuhan
lebih dulu mengasihi, amin, kepadaku, mengasihi lebih sungguh, amin. Oh, mengasihi lebih sungguh. Oh, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Oh, jamalah kami Tuhan, jamalah kami Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, ria mana maya mana. Oh, oh, haleluya. Oh, jama kami dalam nama Yesus. Jama anak-anak muda remaja, jama bapak-bapak, jama ibu-ibu, jama kami semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, rialamas sakalabaya malamas. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Ya lama sakalabaya. Oh, amin, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan meteraikan firman. Haleluya, haleluya. Untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Amin, haleluya. Engkau tahu kedalaman hati kami masing-masing saat siang hari ini Tuhan. Baik kami bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muda remaja, anak-anak sekolah minggu. Biar kami lebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Amin, 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 haleluya. Jangan sampai kasih kami tawar dalam malam-malam. Haleluya, haleluya. Oleh karena banyak masalah dan tantangan hidup ini ya Tuhan. Amin. Jangan sampai kasih kami hilang ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu untuk kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Bila mana kasih kami tawar Tuhan, ampuni salah dosa, kekurangan, kelemahan, kebodohan kami. Tambahkan kasih kami ya Tuhan, untuk kami lebih mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami mengasihi Engkau sampai Tuhan memanggil kami masuk di dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, tambahkan kasih kami kepada Engkau. Firman-Mu sudah berhenti ya Tuhan, tetapi biarlah Tuhan firman-Mu tetap mengajari hati nurani kami, untuk kami lebih mengasihi Engkau di akhir zaman ini. Ampuni dosa kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.